Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara membandingkan pecahan. Bagaimana caranya? Mari ikuti penjelasan dari saya. Kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan ini ada 3 cara. Salah satunya adalah membandingkan pecahan menggunakan gambar. Yang kedua, membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas membandingkan pecahan menggunakan gambar. Cara membandingkan pecahan menggunakan gambar. Di sini saya punya 2 buah gambar. Ada yang pertama pecahan 2/4, karena ada satu kotak kita bagi 4 bagian, ada 2 yang diarsir berarti 2/4. Yang satunya satu kotak kita bagi 4 bagian, 3 yang diarsir berarti 3/4. Nah, cara membandingkan pecahan menggunakan gambar ini kita tinggal melihat saja bagian yang diarsir antara 2/4 dengan 3/4 lebih banyak mana, lebih besar yang mana. Oh, ternyata bagiannya lebih besar yang 3/4. Berarti dengan melihat gambarnya secara langsung kita bisa mengetahui bahwa 2/4 dengan 3/4 lebih besar 3/4. Maka tandanya seperti ini. Nah, untuk tadi contohnya adalah untuk contoh pecahan dengan penyebut yang sama. Lalu bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya yang berbeda? Caranya juga hampir sama. Kita buat dulu gambarnya, tapi gambar antara pecahan yang pertama dan kedua besarnya harus sama. Misalkan dari sini sampai sini 4 cm, ini juga sama, harus 4 cm. Jadi besar antara pecahan atas dengan bawah yang pertama dan kedua besarnya sama. Lalu baru kita arsir daerahnya. Misal saya punya 3/4 dengan 5/8. 3/4 berarti saya arsir 3 bagian. 5/8 berarti saya arsir 5 bagian. Nah, baru kita bandingkan antara 3/4 dengan 5/8. Ini besar yang mana? Nah, kita lihat ternyata dari sisi ini kita bisa perhatikan ternyata 3/4 dengan 5/8 lebih besar 3/4. Berarti 3/4 dengan 5/8 lebih besar 3/4. Itu berlaku untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, tapi caranya hampir sama, hanya saja besar pecahannya ini, satu-satuannya ini harus sama antara pecahan yang pertama dengan kedua. Tidak boleh kita menggambarkan yang ini besarnya lebih panjang. Nah, itu tidak boleh. Atau yang ini lebih pendek, itu juga nggak boleh. Jadi harus sama besarnya, ya. Pecahan pertama dengan pecahan yang kedua. Cara kedua membandingkan pecahan yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Di sini saya punya contoh 3/5 dengan 1/5. Ini mau saya bandingkan, kira-kira besar yang mana. Nah, caranya bagaimana kalau menggunakan garis bilangan? Pertama, langkah pertama kita buat dulu garis bilangan, garis. Lalu kita tentukan angka 0 dengan angka 1. Nah, 0 dengan 1 ini kita bagi 5 karena di sini penyebutnya 5. Kita bagi 5 bagian, akhirnya menjadi 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau 1. Semakin ke kanan, nilai pecahannya semakin besar. Oke. Seperti angka biasa, kalau garis bilangan biasa misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Itu juga berlaku juga untuk pecahan, semakin ke kanan pada garis bilangan nilainya juga semakin besar. Nah, sekarang kembali setelah kita membuat garis bilangan pecahan 5/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5, kita lihat antara 1/5 dengan 3/5 yang terletak di paling sebelah kanan yang mana? Oh, ternyata 3/5 paling sebelah kanan daripada 1/5. Berarti itu artinya
3/5 nilainya lebih besar daripada 1/5. Berarti kita bisa langsung menjawab, bisa membandingkan 3/5 lebih besar dari 1/5. Itu berlaku untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Untuk penyebut yang berbeda akan ada cara yang berbeda. Untuk membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan jika penyebutnya berbeda, caranya bagaimana? Nah, pertama di sini ada contoh 2/5 dengan 2/4. Nah, langkah pertama kita buat garis bilangan yang pertama dulu, angka 2/5. Sama seperti tadi, caranya 0 sampai 1 kita buat, kita bagi menjadi 5 bagian, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Setelah itu yang kedua, kita juga buat garis bilangan lagi di bawahnya. Jadi kita bisa lebih mudah membandingkan, kita gambar di bawahnya. Jangan di sampingnya ya, tapi di bawahnya aja. Sama, skalanya 0 sampai 1. Dan kalau bisa diusahakan antara 0 yang di garis bilangan pertama dan kedua dan 1 di garis bilangan pertama dan kedua ini sejajar, letaknya sama. Nah, kemudian yang garis bilangan kedua, karena di sini 2/4, kita bagi menjadi 4 bagian. 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Nah, setelah kita buat 2 buah garis bilangan, kita lihat angkanya. Yang pertama 2/5, ternyata 2/5 ada di sini. Yang kedua 2/4. Nah, sekarang kita perhatikan 2/5 dengan 2/4. Ternyata dari dua garis bilangan ini bisa kita lihat ternyata letak pecahan 2/4 ini ada di sebelah kanannya 2/5. Berarti bisa disimpulkan bahwa pecahan 2/4 ini lebih besar daripada 2/5, atau 2/5 lebih kecil dari 2/4. Itu cara membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan jika penyebutnya berbeda. Sekali lagi caranya yaitu dengan membuat 2 garis bilangan dengan 0 dan satunya sama, kemudian kita bagi sesuai penyebutnya. Gitu ya. Itulah caranya yang kedua untuk penyebut yang berbeda. Cara ketiga untuk membandingkan pecahan yaitu dengan membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, cara membandingkan ini nanti ada 3 cara lagi, yaitu dengan cara membandingkan pecahan berpenyebut yang sama, yang kedua membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama, yang ketiga membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama tetapi memiliki pembilang yang sama. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang cara membandingkan pecahan berpenyebut sama. Untuk membandingkan 2 pecahan dengan penyebut yang sama, caranya yaitu dengan membandingkan langsung nilai pembilangnya. Contohnya, langsung saya contoh. Contoh misal saya punya 3/7 dengan angka pecahan 5/7. Nah, 3/7 dengan 5/7 lebih besar yang mana? Nah, ini caranya kita lihat karena penyebutnya sudah sama, 7. Nah, kita tinggal membandingkan angka pembilangnya. 3 dengan 5 lebih besar yang mana? Karena 3 dan 5 lebih besar 5, maka 3/7 dengan 5/7 ini 3/7 lebih kecil daripada 5/7. Contoh yang lain, misalkan saya punya angka 4/5 dengan 3/5. Nah, sama, di sini kita lihat penyebutnya sudah sama, 5. Nah, kita tinggal bandingkan pembilangnya. 4 dengan 3 besar yang mana? Ternyata besar yang 4. Berarti 4/5 dengan 3/5 itu lebih besar 4/5, dan lambangnya seperti ini. Lalu bagaimana
cara kita membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Nah, di sini ada beberapa cara yang akan saya coba kenalkan ke anak-anak. Langsung ke contoh saja. Di sini saya punya contoh 4/5 dengan 2/3. Nah, cara pertama yaitu dengan kita menyamakan penyebutnya. Penyebut 5 dan 3 ini kita samakan. Caranya bagaimana kita menyamakannya? Nah, cara menyamakannya bisa kita kalikan pembilang dan penyebut ini dengan angka yang sama sehingga penyebutnya ini sama. Lalu bagaimana cara membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama? Nah, untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama ini nanti ada beberapa cara. Langsung saja ke contoh. Saya punya 2 pecahan 4/5 dan 2/3. Nah, cara pertama kita akan menyamakan dulu penyebutnya. Penyebut 4/5 dengan 2/3 ini akan kita samakan agar sama, lalu bisa kita bandingkan seperti cara yang pertama tadi. Nah, caranya bagaimana kita menyamakannya? Itu kita menggunakan KPK. Nah, apa itu KPK? Karena belum kenal KPK, saya kenalkan sedikit cara memahami KPK. KPK itu kelipatan. Jadi kalau kita punya angka 5 dan angka 3, kita tuliskan kelipatannya. 5 kelipatannya ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Sedangkan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud KPK di sini adalah bilangan yang memiliki nilai sama, yaitu angka 15. Nah, berarti KPK-nya adalah 15. Berarti caranya nanti kita samakan 4/5 dengan 2/3. Ini kita jadikan penyebutnya menjadi 15. 4/5, 2/3. Nah, ini kita jadikan per 15. Nah, agar menjadi 15, berarti 5 dikali berapa agar jadi 15? Ternyata dikali 3. Kalau di sini dikali 3, di atas juga dikali, penyembilangnya juga dikali 3. 4 kali 3 jadi 12. Selanjutnya 3 agar jadi 15 harus dikali berapa? 5 ternyata. Nah, berarti pembilangnya juga harus dikali 5 menjadi 10. Nah, dari sini terlihat 12/15 dan 10/15. Karena 12/15 dengan 10/15 lebih besar 12/15, artinya bisa kita ambil kesimpulan jadi 4/5 dengan 2/3 itu ternyata lebih besar 4/5. Itu cara pertama. Kemudian ada cara yang lain, yaitu cara kedua untuk mencari atau membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Caranya bagaimana? Caranya dengan seperti ini. Kita kalikan silang. Perhatikan penyebut dan pembilang di sini. Ini saya kalikan. 3 saya kalikan 4, hasilnya 12. Saya tulis ini. Lalu ini 5 kali 2, ternyata hasilnya 10. Nah, bisa dilihat 12 dengan angka 10 ternyata besar yang 12. Nah, berarti caranya yang kedua kita bandingkan 12 dengan angka 10 ini. Karena besar 12, kita ambil kesimpulan 4/5 dan 2/3 itu lebih besar 4/5. Itu cara kedua untuk membandingkan pecahan jika penyebutnya tidak sama. Selanjutnya, bagaimana cara membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama tetapi pembilangnya sama. Nah, saya di sini punya contoh
2/7 dengan 2/5. Caranya bagaimana kita membandingkannya? Ini sebenarnya ada dua cara juga. Cara pertama hampir seperti yang awal tadi, dengan penyebut yang sama. Dengan penyebut yang sama. Kalau yang penyebut yang sama tadi bisa secara langsung kita bandingkan. Karena penyebutnya sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Semakin besar angka pembilangnya, nilai pecahannya semakin besar. Tapi ini kebalikannya. Kalau kita bandingkan pecahan berpangkat penyebut tidak sama, tapi pembilangnya sama, ini kita juga bisa membandingkannya secara langsung. Tapi yang kita lihat penyebutnya, kita bandingkan langsung penyebutnya. Tapi nilainya kan berbeda. Jika angkanya lebih besar, ini 7, ini maka pecahannya semakin kecil. Kalau angkanya lebih kecil, pecahannya semakin besar. Misal ini 2/7 dengan 2/5. Nah, ini kalau kita bandingkan secara langsung, angkanya sebesar 7, tapi 7 ini sebenarnya nilainya kecil. 2/7 ini lebih kecil daripada 2/5. Seperti itu cara membandingkannya. Nah, untuk membuktikan bisa kita pakai cara yang tadi, cara yang kedua tadi. Nah, kita kalikan silang coba 5 kali 2 10, 7 kali 2 14, lebih kecil 2/7. Seperti itu ya. Jadi kalau kita menemukan pecahan dengan pembilangnya sama tapi penyebutnya beda, maka kalau diminta membandingkan penyebut yang besar dengan pembilangnya sama, penyebutnya lebih besar, ini berarti pecahannya lebih kecil. Kalau pembilangnya sama, penyebutnya angkanya kecil, berarti ini pecahannya lebih besar. Itulah cara membandingkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama tetapi pembilangnya sama. Nah, bagaimana anak-anak dari penjelasan singkat Pak Rian tadi? Apakah membuat kalian tambah jelas atau tambah bingung? Semoga penjelasan singkat dari saya ini membuat kalian tambah jelas. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.